selamat datang buat teman-teman semua. Itulah makasih banget udah datang di sore-sore ini. Ada sekitar hampir 150, bisa lebih sampai sekarang. Dan ya makasih banget udah meluangkan waktu selama mungkin 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Jadi, tapi kalau bisa sebelum 5:30 mungkin kita udah selesai. Jadi terus untuk materi saya hari ini, jadi saya akan bahas tentang strategi peningkatan omset melalui Facebook dan Instagram. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kedua platform tersebut, Facebook dan Instagram. Mungkin juga teman-teman sudah ada yang menggunakannya untuk berjualan seperti itu. Nah, perkenalkan, saya sendiri Fauziananta. Kebetulan sekarang saya bekerja sebagai digital marketing spesialis di Avana Indonesia dan sudah sekitar 4 tahun berkecimpung di dunia digital marketing. Jadi kalau misal nanti teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin saya bisa share pengalaman saya juga. Siapa tahu bisa membantu teman-teman, terutama ketika berjualan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang paling utama adalah, kenapa sih harus media sosial? Kalau misal pertanyaannya kenapa harus online, mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya ya, udah kerasa sendiri, sekarang pandemi, kayak semua jualan harus pasti online seperti itu. Jadi, mungkin pertanyaannya sekarang saya kerucutkan sedikit, kenapa harus media sosial? Karena ada channel-channel lain, seperti misalnya marketplace, teman-teman sudah familiar pasti dengan Tokopedia, Shopee, dan teman-temannya. Di situ kan bisa juga berjualan. Tapi kenapa sih harus berjualan di media sosial? Pertama, karena berjualan di media sosial itu nggak ada saingan harga. Coba deh bayangin teman-teman ketika berjualan di marketplace, ada orang yang mau beli sepatu. Pasti yang muncul di paling atas itu adalah sepatu yang murah dan yang reviewnya banyak. Kalau teman-teman harganya tidak murah dan reviewnya sedikit, itu bisa jadi di halaman 10. Jadi persaingan harganya sangat kuat sekali. Jadi kalau teman-teman harganya tidak murah, itu agak sulit di marketplace, sehingga media sosial itu jadi salah satu channel pilihan begitu. Ya, karena di media sosial teman-teman tidak ada saingan harga, semuanya punya teman-teman sendiri, produknya juga yang bisa disampaikan banyak sekali. Terus juga yang kedua adalah bisa berhubungan langsung dengan pelanggan untuk mempermudah repeat order, biar orang beli lagi gitu. Kalau misal di marketplace kan orang beli, kita kirim, terus udah. Kita nggak bisa mengontak dia lagi, kecuali dia ngontak kita dulu. Nah, kalau gitu kan tergantung dengan ekspektasi mereka ya, apakah mereka puas atau enggak. Kita agak sulit untuk men-engage mereka biar melakukan repeat order. Nah, kalau lewat media sosial, kita bisa nih, jadi misal mereka booking lewat DM Instagram atau lewat WhatsApp, itu kan kita bisa dapat kontak mereka, dan nanti misal kita rilis produk baru, bisa kita bagikan juga produknya, jadi biar mereka bisa beli lagi. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, itu adalah rutin dibuka orang-orang. Coba deh, di sini ada nggak yang setiap hari buka marketplace? Kalau ada, coba bisa raise hand. Tapi saya yakin mungkin nggak ada sih. Dibandingin dengan intensitas buka media sosial, pasti lebih banyak buka media sosial. Mungkin ketika lagi luang, langsung buka Instagram. Ketika lagi luang, langsung buka Facebook. Nggak ada orang ketika lagi luang, langsung buka marketplace. Adanya orang yang lagi banyak duit, baru buka marketplace. Atau lagi butuh sesuatu, buka marketplace. Nah, itulah 3 kelebihan kenapa kita harus mulai berjualan di media sosial. Jadi kita nggak bisa mengandalkan selama-lamanya menggunakan marketplace, tapi harus memulai menggunakan media sosial. Terus ini ada statistik pengguna media sosial. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini baru di awal tahun ini, dan bisa dilihat nomor yang pertama adalah YouTube. Mungkin setiap hari teman-teman juga buka YouTube dari HP ataupun dari laptop. Terus WhatsApp untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dan yang saya highlight adalah Facebook dan Instagram. Karena dua platform ini menurut saya bisa jadi sarana berjualan yang sangat efektif. Coba kita lihat, kalau misal dari Facebook, itu sangat penting sekali teman-teman mengetahui siapa saja pengguna platform ini. Jadi ketika teman-teman mau berjualan, teman-teman bisa menyasar ke orang yang benar. Kalau pengguna Facebook itu 30%, pengguna rentangnya umurnya 25-34 tahun, dan mayoritas itu sekitar 65%, 50-64 tahun.
Mungkin di sini kalau teman-teman ada orang tua, nah itu mungkin fasih menggunakan Facebook karena memang umurnya yang banyak menggunakan Facebook justru umur segitu. Berbeda jauh dengan Instagram yang justru malah penggunanya banyak itu di umur 18 sampai 24 tahun. Dan peluang juga di Instagram karena 80% pengguna follow itu minimal satu brand. Jadi semua orang pasti ada follow minimal satu brand. Entah itu Instagram, Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Terus 70% pengguna juga mencari sebuah brand di Instagram. Jadi dia bisa fitur search, terus cari jual apa lewat hashtag dan lain sebagainya. Itu bisa lewat Instagram. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah perbandingan umurnya. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu nih, kalau misal target produk teman-teman ke orang-orang tua, berarti mayoritas harus ke pengguna Facebook seperti itu. Dan kalau misal anak-anak muda, ya berarti harus ke Instagram. Terus kalau kita ngomongin pelanggan atau target audience, itu teman-teman juga harus mencoba membuat karakteristik mereka. Mulai dari nama, umur, terus pekerjaan, terus hal-hal yang seperti kebiasaan mereka, itu juga teman-teman harus tahu. Misal mereka buka medsosnya jam berapa. Kalau ketika misal mereka buka medsosnya jam 6 malam, berarti teman-teman harus membuat konten dan diposting jam 6 malam. Terus apa saja yang sering mereka beli, bagaimana mereka menghabiskan uangnya. Nah, ini karakteristik audiens yang perlu teman-teman ketahui biar produk teman-teman bisa menyasar ke orang yang tepat. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke tips. Ini ada rumus, tapi rumusnya tidak sesusah rumus matematika. Ini rumusnya sangat simpel sekali, yaitu rumus 42. 42 itu apa? Jadi ketika ada 6 konten di media sosial, misal teman-teman ada 6 postingan di Instagram, itu usahakan kalau ada 6, itu berarti 4-nya harus soft selling, dan 2-nya harus hard selling. Contohnya seperti apa? Jadi kalau misal soft selling itu yang nggak yang langsung jualan. Jadi teman-teman bisa kasih konten seperti kenapa sih harus pilih produk kalian, atau konten-konten yang mengedukasi, misal tips memilih sepatu, misalnya teman-teman jualan sepatu, atau tips memilih sepeda untuk para pecinta bukit, misal teman-teman jualan sepeda seperti itu. Terus momen pengguna, misal ini sangat cocok sekali kalau misal ada teman-teman yang bisnis travel. Jadi teman-teman bisa reshare orang-orang yang sudah pernah menggunakan foto-foto mereka ketika menggunakan jasa kalian, itu bisa juga di-share termasuk ke dalam soft selling. Sedangkan kalau hard selling itu langsung jualan produk. Itu bisa dalam bentuk promo, bisa service, bisa produk secara langsung. Nah, kenapa sih harus lebih banyak konten soft selling? Karena konten soft selling itu bisa berdampaknya jangka panjang. Memberikan nilai lebih daripada sekedar orang beli. Nah, coba deh teman-teman bayangin misal ketika teman-teman visit profil media sosial, yang buat teman-teman follow itu kemungkinan adalah yang memberikan info-info yang berhubungan dengan yang teman-teman mau. Misal nih, teman-teman suka sepeda, terus karena lagi nyari sepeda, nemu tuh akun Instagram. Nah, akun Instagram ini jualan sepeda, tapi dia nggak cuma jualan sepeda, tapi dia jualan tips-tipsnya juga. Jadi karena dia senang sepeda, ya otomatis dia follow karena banyak tips-tipsnya. Jadi biar dia bisa tahu nih tips-tips bersepeda, misal tangannya kalau misal mau nyebrang seperti apa, terus nama-nama aksesoris yang wajib digunakan seperti itu. Nah, itu kan memberikan nilai lebih sehingga orang mau follow. Dan kalau ketika orang follow, otomatis itu ketika kita rilis produk baru, ketika kita rilis promo, mereka juga aware, mereka juga tahu adanya itu. Sehingga mereka bisa membelinya lagi. Jadi ada repeat order lagi. Nah, ini contoh konten shop selling. Jadi ini waktu itu saya nemu di Instagram ketika searching hashtagnya jual daging. Terus saya nemu 2 konten yang menurut saya cukup bagus. Jadi dia nggak cuma jualan daging, tapi jualan bisa perbandingan daging yang ini dengan daging yang satunya. Terus kontennya juga dibuat dengan seperti yang di kanan misal. Itu kan contoh-contoh soft selling, daripada dia harus hard selling selalu jualan daging. Nah, kita masuk ke studi kasus. Saya coba membahas ke industri food and beverage atau makanan.
Kalau teman-teman bandingkan antara akun Instagram yang kiri dan yang kanan, itu misal dengan harganya sama deh. Mau beli yang mana? Coba di komen aja kalau misal ada tanggapannya. Oke. Jadi kalau misal saya sendiri sebagai orang yang mau beli daging, ketika saya melihat ini otomatis saya mau beli yang kiri. Kenapa? Karena warnanya lebih menggoda. Ketimbang yang kanan, dia walaupun sama-sama jualan daging wagyu, tapi yang kanan agak pucat. Jadi kurang menggugah selera lah. Jadi saya males belinya seperti itu. Dan hal yang perlu diperhatikan itu kalau ketika teman-teman berjualan food and beverage atau makanan, itu pertama adalah hashtag. Jadi masukkan hashtag seperti jual daging wagyu, jual beef, dan lain sebagainya, jual beef Jakarta. Itu masukkan biar muncul ketika orang search di hashtag. Terus foto juga harus bagus, terutama kalau di industri F&B itu harus warnanya harus terlihat menggugah selera lah. Teman-teman kalau misal tidak punya gear yang bagus, bisa menggunakan edit sendiri, pakai Visco dan lain sebagainya, biar warnanya lebih terlihat menggoda. Nah, itu untuk food and beverage. Terus ini untuk fashion. Nah, coba kita bandingin lagi. Walaupun sebenarnya dua-dua produk ini sama-sama jualan kemeja polos, kemeja basic biasanya dipanggilnya. Tapi kalau misal saya lagi mencari kemeja basic, pasti saya akan cari yang gambar kiri dibanding yang kanan. Makanya hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman jualan fashion itu adalah penggunaan model dan fotonya. Jadi kalau foto misal teman-teman jualan baju basic, ya berarti foto-fotonya juga harus yang bersih. Kalau yang di kanan kan dilihat sendiri tuh fotonya agak kotor, backgroundnya tidak clean, sehingga tidak terlihat menarik. Terus penggunaan model juga. Penggunaan model sebenarnya bisa disesuaikan dengan target audiens. Misal, makanya banyak brand yang menggunakan model bule, biar kelihatan ganteng aja gitu. Jadi biar kelihatan bagus. Padahal kalau misalnya ada yang beli, yang make, mungkin tidak akan sebagus itu. Itu kan mainan psikologis juga. Foto model tuh harus yang ganteng dan bersih, sehingga kelihatan bagus ketika dipakai. Bahkan badannya juga harus sesuai. Nggak bisa sembarangan. Terus, ini untuk industri travel. Jadi, kalau untuk industri travel, sebenarnya yang paling penting adalah kebersamaan. Jadi, teman-teman bisa menjual kebersamaan ketika mereka menggunakan jasa kalian. Terus momen-momen ketika mereka menggunakan jasa kalian. Coba dibandingkan saja antara foto yang kiri dengan yang kanan. Foto yang kanan itu dia jualan terus. Itu ada harga BBM, diskon. Dia jualan terus, sedangkan yang kiri dia agak soft selling. Jadi foto-foto orang yang liburan bersama dia, pakai jasa travelnya, dia post lagi, biar lebih menarik. Nah, ini kan sebenarnya kelihatan tuh. Kalau misal saya ketemu dua akun ini, bisa jadi saya lebih prefer yang kiri seperti itu. Dan kenapa sih harus pakai media sosial? Karena di media sosial, teman-teman bisa menjual harganya lebih mahal. Coba kita balik lagi, misal nih, yang kemeja yang kanan itu satunya harganya 140, sedangkan yang kiri 160. Kalau teman-teman milih mungkin, alah yang kiri ini lebih bagus nih, kelihatan dari modelnya, nggak apa-apa lah beda 20.000. Bagus ini, toh baju bisa dipakai berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Nah itu kan, walaupun sebenarnya mungkin modalnya sama-sama 80.000, tapi karena dia jualan di media sosial dengan bagus, itu yang beli bisa jadi lebih mahal. Beda dengan di marketplace. Kalau teman-teman harganya mahal, walaupun sebagus apapun kalian foto dan lain sebagainya, itu bisa jadi nggak akan laku. Kecuali review teman-teman sudah tinggi atau diiklankan. Nah, ada dua fitur yang menurut saya
jadi fitur rahasianya Facebook lah. Dan mungkin teman-teman di sini tidak familiar atau bahkan belum menggunakannya. Yang pertama adalah fitur Facebook Catalog. Nah, Facebook Catalog ini misal nih ketika teman-teman ngelihat postingan di feed Facebook, terus teman-teman ngeklik, terus muncul ke sini, ke Facebook Catalog, dan teman-teman bisa langsung check out di situ. Coba dibandingkan dengan teman-teman ngelihat iklan, terus harus pindah ke marketplace, terus harus transfer lagi, dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya lebih panjang. Dan pelanggannya juga harus pindah dari Facebook ke marketplace, sehingga bisa jadi dia, misal marketplace-nya responnya lama, atau internet dia lama, terus dia nggak jadi beli. Nah, itu kan bisa mengurangi orang yang closing begitu. Makanya, menurut saya penggunaan Facebook Catalog ini sangat baik sekali, karena dia transaksi bisa langsung dari Facebook. Jadi nggak perlu ribet-ribet keluar lagi. Terus fitur yang kedua itu adalah auto reply message. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lah. Misal ketika teman-teman ngechat akun yang jualan, terus dia ngebalesnya cepet. Padahal sebenarnya itu bisa jadi auto reply. Jadi dia tinggal set keywordnya seperti apa. Kalau ada yang mau nanya seperti ini, keluar jawaban seperti ini. Nah, itu auto reply. Dan dua fitur ini sangat mempermudah jualan, dan dua fitur ini settingnya sebenarnya agak sulit, terutama kalau teman-teman tidak tech savvy. Untuk Facebook Catalog, teman-teman harus berlangganan seperti e-commerce lain dan dihubungkan dengan Facebook. Itu nanti ada kodenya, teman-teman harus install dan lain sebagainya. Kalau untuk auto reply, itu teman-teman harus cari keywordnya yang sesuai, terus nanti keywordnya mau seperti apa, itu agak ribet juga. Nah, sedangkan kalau misal teman-teman menggunakan Avana nih, dua fitur ini di-set dengan mudah banget. Jadi dari satu dashboard, teman-teman langsung bisa upload, langsung muncul di Facebook Catalog, dan bisa set keyword langsung muncul di auto reply. Nah, mungkin teman-teman banyak di sini yang udah pakai media sosial, tapi kontennya ada yang soft selling, ada yang hard selling, udah coba 42, 43, 46, dan lain sebagainya, tapi tetap aja nggak laku-laku. Mungkin masalahnya ada di sini. Makanya di antara keempat fitur yang akan saya jelaskan ini, teman-teman harus seenggaknya menggunakan satu lah untuk memperluas jangkauan di media sosial. Nah, fitur yang pertama itu adalah fitur Facebook Ads. Fitur Facebook Ads ini langsung terhubung dengan Instagram, jadi seperti beriklan gitulah di Facebook. Kalau teman-teman sering lihat di feed, misal ada konten yang sponsor, nah itu sebenarnya dia menggunakan Facebook Ads. Dia bayar ke Facebook, biar Facebook mengiklankan di teman-teman. Itu namanya Facebook Ads. Contohnya bisa dilihat yang kiri. Ini salah satu klien Soka. Jadi dia kita buatkan Facebook Ads dengan seperti itu. Jadi tampilannya seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri di atas kiri. Itu untuk Facebook Ads. Dan yang kedua, influencer. Kalau teman-teman influencer pasti sudah mengerti lah. Influencer bisa seperti Atta Halilintar dan lain sebagainya. Walaupun mungkin influencer ini sebenarnya bisa jadi lebih mahal jauh banget daripada Facebook Ads. Karena bisa jadi influencer yang bagus tuh bisa sekali post aja 50 juta begitu. Kalau Facebook Ads 50 juta udah closingnya udah banyak banget. Terus yang ketiga ada reseller atau dropshipper. Jadi misal resellernya bisa untuk mempromosikan juga media sosialnya. Jadi dia nggak cuma jualan produk, tapi suruh orang buat follow juga. Jadi bisa dihandle dengan mudah. Dan yang keempat adalah Google Analytics. Walaupun sebenarnya Google Analytics ini terhubung ke website atau web store, tapi teman-teman bisa lihat di Google Analytics ini data-data yang lengkap banget. Terus misal dari umurnya, terus kebiasaan mereka buat apa, dia makainya HP apa. Dan itu nggak bisa dilihat di Facebook dan Instagram. Itu hanya bisa dilihat di Google Analytics. Dan data-data ini penting banget buat teman-teman sebagai tempat riset lah. Jadi kalau teman-teman mau buat strategi marketing, itu bisa menggunakan data-data dari Google Analytics. Nah, mungkin udah coba jualan, udah coba posting konten soft selling,
udah coba pakai Facebook Ads, tapi jualannya juga nggak laku-laku. Nah, masalahnya apa? Mungkin menurut saya teman-teman masih menggunakan cara lama. Jadi cara lamanya itu bagaimana? Bisa teman-teman lihat sendiri. Misal teman-teman ada yang masang Facebook, mulai dari yang paling atas, masang di Facebook, terus kemudian masang di Facebook Ads. Nah, dari Facebook Ads, orang-orang yang lihat diarahin ke WhatsApp atau diarahin ke website. Jadi, misal saya lihat produk sponsor di feed, terus saya yang pertama bisa jadi diarahin ke WhatsApp buat connect, buat menghubungi langsung customer service-nya. Dan yang kedua bisa juga diarahin ke website. Jadi kalau diarahin ke website, saya bisa langsung check out di website. Dan dua-dua hal ini perlu membalasnya satu-satu kalau di cara lama ya. Jadi teman-teman misal tidak menggunakan auto reply, itu perlu balas satu-satu. Misal dia niat nih, pertama dia udah coba kontak WhatsApp, dia udah niat beli, terus karena teman-teman lagi mandi, cuman 20 menit doang, tapi dia kayak, lama nih balesnya, ya udah dia nggak minat. Nah, kabur satu. Terus misal ada yang lain juga, terus dia datang ke website, terus nanya-nanya di chatnya itu ada di chat, terus balesnya lama, kabur dua. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya bisa dibilang sebagai jualan media sosial cara lama gitu. Perlu balasnya satu per satu. Terus sudah balasnya satu per satu, penjualannya juga stagnan karena targetingnya nggak tepat. Dia targetingnya nggak tepat karena nggak pakai Google Analytics tadi. Jadi dia misal seharusnya targetingnya ke ibu-ibu muda, tapi dia malah targeting ke ibu-ibu tua. Kan nggak laku gitu produknya, nggak sinkron. Makanya penting banget Google Analytics buat melihat produk teman-teman tuh yang lihat siapa aja, yang kira-kira berminat siapa, itu sangat penting sekali. Dan selain targeting yang nggak tepat, bisa jadi kalian tidak memiliki Facebook Pixel. Nah, apa sih Facebook Pixel itu? Jadi Facebook Pixel itu adalah kode yang teman-teman bisa pasang di website, yang kodenya itu bisa mendeteksi ketika ada orang yang berkunjung ke website, dan kodenya tadi bisa diiklankan lagi ke orang yang sudah berkunjung. Jadi misal nih, saya berkunjung ke website jualan sepeda. Terus kalau websitenya nggak ada Facebook Pixel, misal saya lihat terus kayak, minat nih mau beli, tapi waduh belum ada duit, nunggu awal bulan aja deh. Terus ya udah 30 hari kemudian nunggu awal bulan, dia lupa mau beli itu. Karena itu nggak ada Facebook Pixel. Sedangkan kalau dia pakai Facebook Pixel, bisa nih kayak, oke, aku ini deh mau beli sepeda, mau lihat-lihat dulu, tapi nanti nunggu gajian 15 hari lagi. Terus karena ada Facebook Pixel, dia tahu yang punya website, orang ini udah berkunjung nih. Coba kita iklanin terus dia ke dia, biar dia inget. Nah, itu karena ada Facebook Pixel. Jadi, Facebook Ads teman-teman nggak cuman habis duit doang, ngasihin ke Facebook, sukarela, tapi bisa berguna karena ada Facebook Pixel. Jadi, dan kedua-duanya, Analytics dan Pixel itu bekerja kalau teman-teman memiliki web store. Kalau teman-teman hanya memiliki Instagram atau Facebook, itu nggak akan bekerja. Sehingga pakainya balik lagi ke cara lama tadi. Mereka hubungin WhatsApp, terus udah hilang lagi. Mereka lupa beli, hilang lagi. Nah, kalau teman-teman nggak ada web store, atau website mungkin, teman-teman biasanya, nah, itu akan masuk terus ke siklus cara lama. Jadi makanya ini sangat bekerja dengan baik ketika bisnis memiliki web store. Nah, kalau yang cara lama tadi kan ribet ya. Caranya panjang, terus teman-teman harus ngebalas chat satu-satu. Terus kalau misal mau jualan produk lagi, teman-teman harus buat chat lagi dan lain sebagainya. Itu kan menghabiskan waktu teman-teman yang sebenarnya bisa dialihkan ke main PS misal, atau tiduran dan jualan barang lainnya dan lain sebagainya.
Sedangkan banyak cara untuk berjualan yang mempermudah teman-teman begitu. Nah, ini saya coba kasih tahu jualan cara Avana. Jadi ada beberapa cara jualan Avana yang menurut saya sangat simple sekali. Nah, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendirilah. Teman-teman bisa menentukan sendiri apakah ini simple atau enggak. Yang pertama adalah cara pakai Facebook Katalog. Nah, ini coba saya kasih gambaran sedikit tentang web store itu seperti apa. Jadi teman-teman nggak ngawang-ngawang web store itu apa dan bentuknya bagaimana. Bisa ditonton. Oke, mungkin teman-teman setelah menonton video tadi udah punya gambaran ya web store itu bentuknya seperti apa. Kalau misal di tempat lain, mungkin web store-nya perlu di-set semua sendiri. Kalau misal teman-teman beli website, teman-teman harus setting dari dari dashboard WordPress-nya, setting satu-satu produknya. Tapi kalau di Avana, teman-teman tinggal upload aja. Jadi itu sangat mudah sekali. Terus setelah udah punya web store, teman-teman bisa pasang Facebook Ads. Seperti yang saya jelaskan tadi, Facebook Ads bisa dipasang di Facebook dan Instagram. Jadi nanti teman-teman bisa mencapai ke orang-orang yang belum tahu produk teman-teman, sehingga mereka bisa beli. Nah, kalau untuk menggunakan Facebook Katalog, ketika digunakan bersama dengan Facebook Ads, itu nanti teman-teman bisa tuh, ada iklan Facebook, ketika orang lihat, langsung masuk ke katalog. Jadi dia lihatnya nggak cuma satu produk, tapi dia lihat banyak produk. Terus misal dia juga setelah lihat, dia buat komen di salah satu postingannya, terus cara beli ini gimana, Min? Nah, kalau teman-teman menggunakan auto reply comment, itu bisa langsung tuh, balas otomatis. Cara beli ini gimana? Oke, beli ini langsung ke web store ini aja, di sini. Nah, dia langsung ngeklik beli. Kalau dia nggak pakai auto reply comment, dia bisa cara beli ini gimana? 1 jam kemudian baru dibales belinya ke sini, tapi customer udah hilang, udah dapat produk lain. Nah, itu kan hal-hal yang dihindari kan. Jadi kita harus memberikan respon secara cepat dimanapun mereka berada. Dan di Avana itu juga bisa buat setting auto reply comment. Jadi ketika ada yang komen tanya mau beli apa, langsung bisa dibales otomatis sama robot. Teman-teman nggak perlu nungguin 24 jam di depan laptop. Itu langsung dibalas. Terus dia lakukan transaksi, bisa beli sekarang, bisa add to cart. Kemudian ini yang namanya Facebook Pixel. Jadi semua data pelanggan, semua yang udah beli, semua yang udah lihat, itu tersimpan di Avana. Jadi teman-teman bisa menargetkan mereka kembali. Misal ada orang yang cuma berkunjung, tapi tidak melakukan closing atau tidak jadi beli. Itu bisa dikasih iklan lagi. Misal kasih iklan 3 kali. Kalau dia nggak beli, ya udah hilangin. Tapi kalau misal ternyata dia ketika dikasih iklan kedua, dia jadi minat, ya udah bagus berarti kan. Itu bisa meningkatkan penjualan juga. Oke. Itu cara yang pertama, cara lewat Facebook Store. Dan ini ada cara yang kedua, itu cara lewat Facebook Messenger. Facebook Messenger itu yang pesan itu, jadi yang teman-teman biasa pakai di atas. Jadi cara pertamanya itu adalah buat web store juga, dan di semua cara sangat penting sekali memiliki web store.
Jadi makanya di semua cara Avana sangat dianjurkan untuk memiliki web store biar bisa retargeting tadi. Terus setelah memiliki web store bisa pasang Facebook Ads, kemudian Facebook Ads-nya diarahin ke pesan Facebook. Biar apa? Jadi misal mereka minat, langsung masukin mau beli, langsung muncul seperti yang teman-teman lihat di situ. Detailnya seperti apa, harganya berapa, mau beli bisa langsung dipencet buy. Terus nanti langsung bisa mereka beli. Jadi nggak lama-lama, mereka bisa langsung beli di saat itu juga, nggak perlu nunggu 10 menit, dan lain sebagainya. Itu lewat Messenger. Dia lakukan transaksi, nanti bentukannya kurang lebih seperti ini. Kalau misal teman-teman lakukan transaksi, langsung masukin foto, nama, alamat, jadi mereka bisa langsung transfer. Terus balik lagi untuk retargeting. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, retargeting itu harus atau diwajibkan lah ketika teman-teman berjualan. Kalau nggak retargeting ya teman-teman cuman ada yang beli hilang, ada yang beli hilang. Itu kan hal yang terjadi di marketplace. Ada yang beli hilang dan begitu terus siklusnya. Jadi tidak ada repeat order, tidak ada pembelian berulang. Makanya dengan Avana itu retargeting tuh jadi kewajiban lah. Terus cara yang ketiga adalah cara web store. Kalau tadi kan dia lewat Facebook semuanya. Dan ini lewat web store. Pertama pasti harus ada web store. Terus pasang Facebook Ads lagi. Terus Facebook Ads-nya diarahin ke web store buat langsung check out. Jadi dia nggak perlu lihat-lihat produk lain, malah nanti keluar sendiri. Jadi dia diarahin ke web store buat check out. Setelah dia check out, baru ngelihat produk-produk lainnya. Misal dia beli. Misal dia minat lagi nambah. Misal dia habis beli baju, terus lihat kerudungnya kayaknya cocok nih sama bajunya. Jadi beli 2. Terus lihat lagi roknya, wah roknya ini juga bagus. Jadi beli 3. Nah, kan ya seperti itu, bagusnya web store seperti itu. Jadi produknya bisa kelihatan tuh semuanya. Jadi kalau teman-teman ada pelanggan yang niatnya cuma beli 1, tapi gara-gara lihat jadi beli semua. Kan itu bagus juga, bisa meningkatkan penjualan lagi. Terus setelah lakukan transaksi, balik lagi, harus retargeting. Teman-teman pelanggan, orang-orang yang sudah berkunjung tapi nggak beli, itu harus diarahin lagi biar mereka beli. Jadi biar tinggi, kuncinya adalah retargeting. Nggak bisa cara lain. Walaupun teman-teman menggunakan Facebook Ads terus-terusan, tapi kalau nggak retargeting, tetap aja penjualan bakal turun. Bakal stagnan. Nah, terus untuk meningkatkan pengunjung web store, teman-teman juga bisa menggunakan Google Analytics. Google Analytics itu bisa berguna untuk mengetahui data pelanggan. Jadi teman-teman bisa tahu nih, misal yang banyak orang cari ini adalah produk ini. Ya udah deh nanti kita taruh banyakin di homepage produk baju misal. Karena orang banyak cari itu. Ya udah jadi kita banyakin jualan itu aja biar penjualannya naik. Dan kalau di Avana itu setting Google Analytics mudah banget. Jadi teman-teman tinggal buat account terus masukin kodenya doang. Sedangkan kalau manual itu teman-teman harus install kodenya di tracking code di website. Jadi teman-teman harus buka back-end website yang mana itu biasanya tulisan-tulisan kode-kode nggak jelas semua. Dan teman-teman harus nyelipin kodenya di antara itu. Itu ribet banget. Apalagi kalau teman-teman yang tidak mengerti HTML dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau di Avana dashboard-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin kodenya, analytics. Jadi teman-teman bisa langsung melihat hasilnya. Nah, di Avana itu semuanya bisa dari satu dashboard. Jadi nggak cuman jualan web store atau toko online, tapi teman-teman bisa mengatur fitur reseller. Seperti yang udah saya jelasin tadi kan, reseller salah satu cara untuk memperluas jangkauan dan memperbanyak penjualan, karena makin banyak orang yang jualan makin baik. Dan di Avana teman-teman bisa mengatur nama-nama resellernya, terus keuntungan mereka berapa, itu bisa diatur semua. Terus ada juga fitur semua pesan satu dashboard. Jadi
ada dashboard yang isinya semua pesan dari WhatsApp, Facebook, terus Telegram, itu dari satu dashboard semua. Jadi teman-teman bisa atur dari situ, nggak perlu buka satu-satu lagi, itu di dashboard Avana semua jadi satu halaman. Terus fitur Facebook Store juga, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada di Avana dan diatur di satu dashboard semua. Oke, dari saya segitu aja. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Avana, bisa langsung WhatsApp. Ketik aja link ini, nanti langsung diarahkan ke CS. Misal mau ada tanya-tanya, bisa coba gratis juga, 14 hari. Dan kalau misal mau tanya-tanya tentang produknya, bisa langsung aja. Terus, untuk teman-teman, hanya untuk teman-teman yang ikut webinar ini juga ada spesial promo, yaitu voucher 25% kalau misal langganan selama setahun. Itu 2,2 dibandingkan dengan teman-teman misal beli website sendiri, terus perlu setting, bayar orang buat setting, terus perlu bayar partner buat Facebook Store, itu bisa 5 juta bisa lebih untuk setahun. Dan di Avana mulai dari 2,2 aja sudah bisa dapat. Terus kalau untuk misalnya ada juga nih mau coba sebulan dulu deh, itu juga bisa, harganya 150.000 doang, tidak terlalu mahal, bahkan mungkin teman-teman harganya lebih mahal daripada langganan kopi kekinian teman-teman, yang satunya aja 18.000, dikali 30 aja udah 300.000 lebih, ini cuma 150 gitu. Kalau misal minat juga booking ini, bisa langsung ke sini aja, ke bit.ly/Avana Fauzi. Jadi nanti langsung diarahkan ke CS, terus misal mau tanya-tanya atau beli bisa langsung ke situ. Terus yang terakhir, sebelum saya buka sesi tanya-jawab, saya kepikiran dari dulu, terutama di pandemi ya, saya lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang tenggelam karena saingannya makin banyak di online. Terus mereka juga kesulitan lah buat berkembang karena online tuh sangat luas sekali, dan makanya saya coba buat grup khusus untuk pebisnis yang mau belajar digital marketing. Teman-teman bisa isi form di bit.ly-nya, itu bit.ly/pembelajar bisnis. Kenapa isi form, nggak langsung invite? Karena akan saya seleksi. Jadi hanya teman-teman yang kira-kira berminat untuk belajar, berminat untuk mengembangkan bisnisnya, itu hanya teman-teman yang bisa masuk. Dan syaratnya hanya 2. Pertama, jualan produk di Kick, terus 1 bulan nggak aktif juga di Kick. Jadi saya mengharapkan grup WhatsApp ini teman-teman bisa ikut aktif lah. Nanti akan ada reward-nya. Saya akan ada reward-nya. Terus kalau misal untuk teman-teman yang aktif, terus kenapa juga harus join? Karena berisinya hanya mau belajar, nggak ada jualan. Ketika ada yang jualan produk, langsung saya kick. Terus bisa sharing masalah juga. Jadi kalau misal teman-teman udah coba Facebook Ads, tapi kok nggak efektif ya, bisa tanya di grup, misal, ada tips nggak gimana caranya biar efektif? Nah, itu nanti kan bisa ada yang jawab, misal udah ada yang pengalaman 1 tahun, selama 1 tahun menjalankan Facebook Ads, terus pengalamannya bisa sharing-sharing. Terus saya juga ingin banget mengundang pengusaha sukses digital marketing, minimal sebulan sekali lah, untuk sharing-sharing bareng sama teman-teman di grup aja. Jadi sharing-sharingnya ini tidak akan terbuka untuk umum, tapi hanya untuk teman-teman yang berada di grup. Oke, kalau misal teman-teman bisa berminat, bisa langsung klik aja itu, bisa diketik sendiri di bit.ly/pembelajar bisnis. Nah, dari saya segitu dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa langsung di kolom chat aja. Ini ada banyak banget, tapi coba saya lihat dulu. Tapi banyak pertanyaan di sini yang udah dijawab di materi sih. Misal tips khusus jualan di sosmed yang produknya berupa servis. Kayak yang tadi udah saya jelaskan,
Kayak tour and travel itu kan service juga. Dan menurut saya penting ketika service yang nunjukin jualan hasil servisnya. Misal kepuasan mereka dan gimana cerita mereka, itu yang bisa dijual. Oke, saya close dulu. Terus tips dan trik untuk mendapatkan repeat order dari pembeli. Itu udah saya jelasin juga. Jadi perlu banget punya web store biar bisa repeat order. Jadi biar bisa retargeting, biar bisa tahu mereka keinginannya apa. Terus ada pertanyaan juga nih, bagaimana dengan sistem pembelian follower? Bagaimana cara maintain agar mereka tetap stay? Kalau saya pribadi tidak terlalu senang dengan sistem pembelian follower, karena itu bisa memperjelek akunnya kalau menurut saya. Jadi kalau bisa usahain organik, bahkan kalau pembelian follower tuh nanti bisa minus sendiri karena yang tidak aktif bisa di-ban sama Instagram, sama Facebook. Jadi usahakan selalu kalau bisa pakai organik. Jadi dapetinnya bisa dari Facebook Ads, bisa dari Google dan lain sebagainya. Oke, lanjut pertanyaan. Ada pertanyaan nih, bagus juga. Avana itu jualan produk apa ya, Kak? Jadi Avana itu jualan web store sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau web store, mau bikin web store, itu bisa langsung ke Avana, dan fiturnya banyak sekali yang seperti udah saya jelaskan tadi. Ada Facebook Pixel buat retargeting, ada Google Analytics buat mengetahui keinginan customer. Saya dismiss juga. Terus ada pertanyaan juga, jadi Facebook Pixel itu semacam reminder bagi peminat. Menurut saya bisa jadi seperti itu dan bisa jadi lebih sih. Jadi Facebook Pixel itu bisa sebagai reminder untuk peminat, tapi bisa juga untuk menargetkan orang-orang yang mirip. Misal teman-teman punya database 100 orang pembeli produk teman-teman. Dengan Facebook Pixel, teman-teman bisa mengarahkan ke 5.000 orang yang mirip dengan 100 orang tadi. Jadi targetingnya bisa sangat detail sekali kalau pakai Facebook Pixel. Itu udah saya jawab juga. Terus berapa biaya rata-rata pemakaian Facebook katalog? Kalau dari partner lain itu satu bulannya bisa 500.000, tapi itu hanya untuk Facebook katalog. Belum auto reply dan lain sebagainya. Terus apakah Facebook Pixel dapat diatur waktu yang tepat untuk ditampilkan kepada target pasar agar tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak? Bisa banget. Jadi di Facebook Ads, maksudnya ini mungkin Facebook Ads. Di Facebook Ads tuh bisa diatur. Misal teman-teman mau nayangin iklannya hanya jam 5 sampai jam 7 sore. Kalau jam 1 pagi nggak mau karena target audiens sudah tidur misal. Itu bisa banget. Jadi dengan jamnya yang sudah ditentukan otomatis lebih hemat kan. Terus gimana kalau udah ada website sendiri? Menurut saya website itu beda sama web store. Jadi website itu kebanyakan digunakan untuk blogging, bisa juga jadi shopping, tapi pluginnya banyak dan settingnya cukup ribet. Sedangkan web store itu dia emang didesain untuk jualan, jadi nggak perlu ribet-ribet ngaturnya. Makanya lebih enak. Bisa jelaskan cara manual untuk menggunakan Google Analytics. Untuk pakai Google Analytics sebenarnya tinggal buat account, terus nanti ada kodenya, dan kodenya tuh harus dipasang di website. Itu kalau cara manual. Kodenya yang panjang banget. Sedangkan kalau dia pakai Avana, kode Google Analytics-nya cari yang pendek aja, terus nanti di-copy di dashboard-nya. Itu otomatis udah terkoneksi. Jadi teman-teman bisa lihat datanya di Google Analytics, pengunjungnya seperti apa, itu bisa dilihat juga.
untuk penjualan lewat Instagram baiknya feeds atau tidak? Kalau menurut saya feeds juga, tapi proporsinya tetap disesuaikan. Lebih perbanyak konten-konten soft selling dibanding yang jualan secara langsung. Terus kalau waktu yang bagus untuk iklan Facebook Ads itu jam berapa sampai jam berapa? Menurut saya itu tergantung dengan audiensnya, karena setiap industri beda-beda. Jadi teman-teman sebenarnya bisa running dulu misal selama 24 jam. Nanti misal selama seminggu sudah berjalan, terus setelah seminggu berjalan, terus teman-teman bisa lihat tuh, oh ternyata audiensku banyak yang aktif di jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, nanti teman-teman bisa setting di pemasangan iklan selanjutnya buat masang di jam segitu aja. Terus pertanyaan lainnya, gimana caranya menarik pembeli pertama melalui IG secara organik? Menurut saya cara paling mudah adalah menggunakan teman-teman sendiri. Jadi misal teman-teman ada yang punya teman lagi, ya udah disuruh beli. Atau teman-teman kasih gratis aja, terus dia testimoni lah, mention di Instagram feed atau stories. Itu cara paling mudah. Daripada beli influencer, pakai influencer teman sendiri aja. Jadi biar bisa memperluas pasarnya juga. Kalau kita mau join tapi bukan pebisnis atau seller, menurut saya harus ada produk dulu baru bisa jualan. Kalau nggak ada produk, ya nggak apa yang dijual. Terus pertanyaan lainnya, menurut Mas dalam digital marketing apakah penting untuk menganalisis kompetitor? Gunanya menurut saya apa ya? Penting banget untuk menganalisis kompetitor. Jadi teman-teman bisa tahu misal dia jualannya seperti apa, terus nanti teman-teman bisa copy lah, mirip-miripin dikit lah. Atau kalau misal teman-teman sebenarnya bukan pemimpin di industri tersebut, misal kalau misal di sepeda ada Wingcycle misal dan lain sebagainya, atau produk-produk lain yang jualan sepeda di online, itu teman-teman bisa replika. Jadi teman-teman bisa cari cara mereka promosi itu seperti ini ya. Ya udah deh kita mirip-miripin aja. Amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman lihat terus oh caranya begini, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya. Kayaknya kalau ditambahin seperti ini bisa lebih bagus deh. Ya udah, dijalanin aja. Terus menganalisis kompetitor itu juga penting juga. Jadi ketika teman-teman misal melihat kompetitor targetnya itu ternyata orang-orang umur segini dengan karakteristik orang-orang umur 18 sampai 24 misal, dengan karakteristik orang-orang yang luxury shopper atau beli barang-barang mewah. Nah itu kan teman-teman ketika dia udah menguasai target itu, ya berarti teman-teman harus cari customer yang lain dong. Misal tetap umur 18-24 tapi ya cari yang bisa jualan inilah, cari yang bisa beli dengan harga murah lah. Coba teman-teman bayangin aja antara Samsung sama Xiaomi. Itu kan Xiaomi ketika masuk dulu pasti menganggap wah Samsung nih kompetitor nih udah gede. Dia harganya mahal-mahal. Kalau produkku juga jualan dengan harga yang sama, otomatis nggak akan laku, pasti kalah saing terus. Ya udah, coba buat pakai yang murah-murah aja, harga 1 juta dapat HP bagus, kualitasnya mirip, walaupun brandnya Xiaomi gitu. Itu kan setelah riset kompetitor, dia bisa melakukan hal seperti itu. Oke, ini sudah di answer. Terus, apakah web store efektif untuk usaha F&B, terkhususnya bakery, di mana sekarang orang-orang sudah terbiasa beli melalui GoFood atau GrabFood? Kalau untuk F&B mungkin nggak semuanya ya. Kalau misal seperti daging yang frozen itu bisa. Tapi kalau bakery, kalau misal dia brandnya tidak terlalu kuat, menurut saya agak sulit jualan di media sosial. Kayak misal ada
bakery yang di Madiun itu apa namanya ya? Saya lupa namanya, tapi itu selalu dicari-cari gitu. Bahkan ketika online pun banyak dicari juga. Nah, itu kan sebenarnya kalau yang udah brandnya kuat, bisa banget jualan di marketplace, terus atau Avana. Terus kelebihannya apa sih Avana sama marketplace? Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau marketplace kita nggak bisa untuk repeat order. Jadi ada yang beli, ya udah hilang. Kita nggak bisa maksa dia buat beli lagi. Kita nggak bisa ngasih tahu dia kita ada produk baru, kecuali dia lihat sendiri. Beda kalau kita punya data mereka. Misal kita punya WhatsApp mereka, punya email mereka. Jadi ketika mereka udah beli, terus kita dapat WhatsApp mereka, kita ada produk baru, ya dikasih tahu aja. Terus untuk Avana, apakah support e-payment? Sejauh ini kita masih bank. Tapi nanti mungkin beberapa waktu lagi kita akan partnership dengan e-payment seperti OVO dan lain sebagainya. Kalau udah punya web store sendiri, Kak, coba kalau misal sebelumnya teman-teman sudah punya web store, coba teman-teman coba gratis aja Avana selama 14 hari, nanti coba teman-teman bandingkan deh yang sesuai dengan teman-teman yang mana. Saya nggak bisa bilang Avana pasti lebih baik dari semua web store, karena setiap orang pasti preferensinya beda-beda. Ada yang lebih senang kalau ada fitur ini, ada yang lebih senang kalau ada fitur ini. Jadi teman-teman bisa coba sendiri sih sebenarnya. Terus dalam Instagram Ads gimana cara tepat menargetkan audiens? Balik lagi, untuk menargetkan audiens, teman-teman harus tahu karakteristik mereka, terus umurnya berapa, kebiasaan mereka, terus apa yang biasa mereka lakukan sebelum beli produk. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya bisa dilakukan dari dua hal. Pertama, bisa dilakukan dari Google Analytics, teman-teman bisa lihat datanya di situ. Dan yang kedua, bisa lakukan secara offline. Jadi teman-teman bagi kuesioner ke satu-satu orang yang beli, misal. Dan itu ribet banget, tapi worth to try juga sih, bisa dicoba juga. Uh, apakah ada rumus tersendiri untuk meningkatkan brand awareness sebuah produk? Menurut saya, untuk meningkatkan brand awareness, sebenarnya kita bisa pakai Facebook Ads juga. Jadi ada yang namanya traffic dan brand awareness. Itu nanti ketika teman-teman menggunakan objektif itu, teman-teman bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Sehingga orang-orang bisa paham lah dengan produk. Terus gimana tipsnya? Menurut saya buat konten yang menjelaskan sebanyak mungkin tentang produk teman-teman. Jadi konten-konten shop selling-nya itu yang berhubungan dengan apa itu produk teman-teman. Sehingga ketika ada yang berkunjung, ada yang visit, itu bisa langsung tahu lah, oh ternyata ini jualan ini jualan itu. Terus bagaimana membuat auto reply yang menarik bagi konsumen? Menurut saya untuk membuat auto reply itu selalu usahakan menyebut namanya siapa yang menyapa. Jadi misal nama CS-nya Rani, ya berarti hai saya Rani. Itu kan orang bisa tahu, oh ini bukan robot sih, walaupun sebenarnya robot, tapi orang bisa tahu kayak, oh ngomong sama manusia kok, ya udah deh, asik juga nih. Nah hal-hal yang seperti itu dan seramah mungkin itu kalau bisa itu bisa itu bisa membuat orang nyaman juga. Ini ada pertanyaan panjang. Disuruh beli online, tapi saya lebih milih aplikasi all shop karena stereotip kalau beli all shop harganya lebih murah serta banyak promonya. Selain itu, ketika jualan di media sosial seringkali dianggap sebagai penipuan. Untuk menghilangkan stereotip orang mengenai penipuan berkedok jual atau beli produk,
menurut saya cara yang bisa dilakukan bisnis itu adalah memberikan testimoni. Dan testimoninya nggak cuman kata-kata doang, tapi bisa misal dia foto menggunakannya. Jadi nggak cuman, kan banyak tuh penipu yang di Instagram dan Facebook, dia hanya jualan produk, tapi followersnya banyak. Dan followersnya beli. Terus ada yang ketipu, misal jual HP iPhone harga murah. Kan itu sebenarnya perlu dilihat juga. Misal ketika dia jualan harga iPhone X cuma 2 juta. Nah itu kan, ini kayaknya nggak mungkin deh. iPhone X 2 juta, Xiaomi apa. Kan hal-hal seperti itu dinalar juga begitu. Dan untuk bisnis, menurut saya bisa buat konten yang menyinggung penipuan-penipuan. Misal jualan iPhone juga, karena banyak yang penipuan iPhone, bisa teman-teman 100% asli. Langsung pengirimannya, misal teman-teman foto orang yang membuka unboxing dan sebagainya, itu bisa juga. Jadi biar ketahuan lah asli. Oke, pertanyaan ini bagus nih. Google Business saya udah banyak yang lihat, sampai ratusan di search, tapi kenapa yang order hanya 1-2 orang? Padahal sudah ada tombol CTA, ada kontak, ada alamat juga. Kalau ini banyak sekali faktornya, bisa jadi faktor jauh, bisa jadi karena fotonya tidak menarik. Menurut saya di Google Business yang perlu dikuatkan adalah ratingnya. Jadi kalau bisa ada ratingnya tinggi itu bagus, misal ada fotonya banyak itu juga bagus. Hal-hal yang seperti itu sih. Mungkin masalahnya di situ. Bagaimana cara mengatur auto reply di Messenger? Cara mengatur auto reply sebenarnya teman-teman bisa lihat di Facebook tutorial sendiri. Kalau misal mau setting sendiri itu ada di situ, tapi kalau misal tidak terlalu mengerti, emang agak ribet sih. Saya juga jelasinnya agak susah. Tapi kalau misal kalau di Avana, teman-teman bisa langsung dari dashboard-nya untuk mengatur auto reply. Kak, Facebook Katalog ini fasilitas dari Facebook untuk free atau berbayar ya? Kalau udah pakai Facebook Ads, itu fasilitasnya apa aja? Kalau untuk Facebook Katalog itu berbayar dan harus ada partnernya. Jadi biar kalian bisa masang produk di situ dan bisa langsung orang ada yang beli. Itu harus ada partnernya. Terus kalau sudah pakai Facebook Ads itu fasilitasnya apa aja? Fasilitas Facebook Ads yang menjangkau orang-orang yang belum follow, orang-orang yang nggak tahu produk kalian. Itu fasilitas Facebook Ads. Dan terhubung dengan Instagram. Jadi ketika teman-teman promosi di Facebook Ads, itu atau bisa disetting biar orang di Instagram juga lihat. Sore, saya mau tanya untuk produk yang dijual media sosial, tapi biasanya pembeli mencari yang termurah dulu menggunakan marketplace. Maka pembeli tersebut hanya melihat iklan di Facebook Ads saja, tidak terjadi penjualan dari pembeli tersebut. Menurut saya makanya penting banget buat branding di Facebook dan Instagram. Misal contoh-contoh tadi kan teman-teman bisa lihat tuh, ada yang jualannya bagus, misal dari fotonya, dari modelnya, dari kontennya, itu kan bisa membuat orang, oh ya nggak apa-apa lah, bayar lebih 10.000 di Instagram nih, tapi yang make banyak kayaknya. Terus yang bagus juga ini kayaknya produknya, ya udah nggak apa-apa. Kan makanya media sosial tuh bisa dijadikan sebagai tempat branding. Sehingga teman-teman kalau masang Facebook Ads, itu nggak cuma asal jualan produk, tapi perlu ada strategi-strateginya juga. Ada yang untuk branding, ada yang untuk conversion, dan lain sebagainya. Kelebihannya media sosial tuh bisa buat branding biar harganya bisa jadi lebih mahal intinya.
dibanding di marketplace yang hanya pasang foto satu doang, harganya murah-murahan. Kalau jualannya produk brand lokal, bukan produksi sendiri, maksudnya mungkin reseller. Reseller pun menurut saya caranya bisa tetap sama ya, karena marketing tuh ya gitu-gitu aja. Kalau menggunakan Facebook dan Instagram ya caranya emang tips dan trik terbaik ya seperti itu, harus buat konten yang sok selling. Temen di FB banyak, tapi yang aktif cuma itu-itu aja. Bagaimana tips and triknya supaya aktif dan sesuai target? Mungkin bisa menggunakan Facebook Ads aja. Mungkin menggunakan Facebook Ads biar ngarahinnya nggak cuman ke teman-teman yang nggak cuman ke teman-teman sendiri, tapi bisa ke orang lain juga. Bagi pemula, parameter penting hasil Facebook Ads yang mana yang perlu diperhatikan? Yang pasti parameter paling penting adalah konversi ya, karena teman-teman investasi di Facebook Ads biar ada orang yang beli kan. Yang pasti yang paling penting adalah tergantung objektifnya sih. Kalau misal targetnya jualan ya berarti paling penting adalah konversi. Kalau misal targetnya brand awareness ya berarti yang paling penting adalah landing page view misal. Jadi beda-beda tergantung objektifnya. Oke. Dengan usaha jasa, misalkan saya penyedia jasa servis sepeda. Kalau jasa servis, menurut saya di media sosial juga mirip-mirip, tapi mungkin dikuatkan di hashtag-nya. Jadi misal servis sepeda di Jakarta hashtag-nya. Dan kontennya tetap sama kok, tetap harus soft selling, dan hard selling-nya juga tetap ada. Metode scarcity, ini normal ya, terutama di marketing, misal teman-teman hanya dapatkan sekarang atau 5 lagi habis, itu kan scarcity, jadi buat menakut-nakuti orang biar cepat beli. Di Avana kalau untuk Google Ads, tracking eventnya bisa di-adjust nggak? Kebetulan Avana sejauh ini masih untuk Google, itu masih ke produknya, masih ke Google Analytics, tapi mungkin ke depannya kita juga bisa pasang di Google Ads sih. Oke, udah habis pertanyaannya. Kalau misal nggak ada yang bertanya lagi, mungkin segitu aja webinar kali ini. Jangan lupa kalau misal teman-teman ada yang mau coba masuk ke grup WhatsApp-nya, itu bisa klik di sini, di bit.ly/pembelajar bisnis, dan kalau misal ada yang mau tanya-tanya tentang Avana, bisa langsung ke sini juga. Terima kasih buat teman-teman yang 150 lebih. Makasih udah menyempatkan waktu sore-sore ini di hari yang weekdays. Mungkin teman-teman ada kesibukan lain. Dari saya segitu dulu. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Mas Erik aja. Oke, terima kasih Mas Bro Fauzi sebagai digital expert, digital marketing expert dari Avana ya. Oke, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin kita tidak bisa menjawab secara langsung di sini karena keterbatasan waktu. Bisa langsung join di grupnya kita, di grup bit.ly/pembelajar bisnis. Di sana kita akan sharing lebih banyak lagi. Kita akan bisa sharing tentang fitur-fiturnya Avana juga lebih banyak lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau cobain Avana itu sendiri secara langsung, silakan lanjut ke websitenya di www.avana.id. Oke, saya sebagai operator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para attendance kita. Lumayan hari ini luar biasa ya, attendance-nya ada 190 orang. Kedepannya kita akan melakukan lebih banyak lagi webinar dan teman-teman bisa sharing lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih dan kita memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan, dan sampai berjumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa satu lagi. Untuk webinar kali ini bisa dicek lagi nanti di Facebook-nya kita ya. Oke, sampai berjumpa kembali di webinar selanjutnya.